Di dalam video ini akan membahas mengenai fenilketonuria. Banyak kelainan metabolisme yang belum kita ketahui maupun sudah kita ketahui. Salah satunya adalah fenilketonuria ini. Fenilketonuria adalah kelainan genetika karena tubuh tidak mampu melakukan metabolisme fenilalanin dan membuat penderita tidak dapat mengurai asam amino. Akibatnya, fenilalanin akan tertimbun di dalam darah dan dibuang melalui urin. Namun, ada kasus ketika fenilalanin sudah tertimbun dalam jaringan otak dan menyebabkan kerusakan otak sehingga penderita mengalami keterbelakangan mental dan ber-IQ rendah. Penderita fenilketonuria memiliki ukuran kepala yang relatif kecil dibandingkan ukuran kepala pada umumnya. Lalu, apa hubungan fenilalanin dengan asam amino? Asam amino terbagi menjadi dua, yaitu asam amino endogen dan asam amino eksogen. Asam amino endogen dapat dibentuk oleh metabolisme tubuh, sedangkan asam amino eksogen tidak dapat dibentuk oleh tubuh, namun bisa kita dapatkan melalui konsumsi makanan. Nah, untuk fenilalanin, dia termasuk asam amino endogen. Fenilalanin juga dapat ditemukan pada protein yang dimakan. Polimer pada protein adalah polipeptida, sedangkan monomernya adalah asam amino. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fenilalanin termasuk asam amino, dan asam amino adalah penyusun protein. Pada metabolisme tubuh yang normal, fenilalanin dimanfaatkan untuk integrasi ke dalam protein. Hal ini terjadi saat proses translasi. Selain itu, fenilalanin dapat dioksidasi menjadi tirosin, dan fenilalanin dapat dikonversi menjadi metabolit lain yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan metabolisme. Pada proses oksidasi, fenilalanin membutuhkan enzim PAH atau fenilalanin hidroksilase dan dibantu BH4 atau tetrahidrokterin sebagai kofaktor. Normalnya, tirosin akan menjadi fumarat dan menghasilkan CO2 dan H2O. Penyebab fenilketonuria adalah karena terjadi mutasi pada enzim PAH gen. Karena mutasi, produksi fenilalanin hidroksilase berkurang, bahkan sampai tidak terbentuk fenilalanin hidroksilase. Karena fenilalanin hidroksilase tidak terbentuk, maka tidak terjadi oksidasi, sehingga fenilalanin menumpuk. Fenilketonuria terbilang ringan ketika enzim PAH masih berfungsi walau tidak sebaik saat normal, sehingga penumpukan fenilalanin tidak terlalu parah. Sedangkan fenilketonuria berat atau klasik adalah ketika PAH hilang atau berkurang banyak. Hal ini menyebabkan kadar fenilalanin dalam tubuh sangat tinggi hingga terjadi kerusakan otak. Gejala fenilalanin umumnya muncul pada umur 3-6 bulan. Berikut gejala fenilalanin seperti bau napas, urin, kulit ataupun rambut yang tidak sedap, ruam kulit atau eksim, kejang, tremor atau gemetar, dan warna kulit, mata, rambut seperti albino. Jika gejala-gejala tersebut tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan komplikasi seperti terhambatnya tumbuh kembang anak, gangguan intelektual atau keterbelakangan mental, ukuran pala lebih kecil, dan kejang berulang. Kelainan genetik pada fenilketonuria dikendalikan oleh gen resesif, yaitu PH dengan P kecil yang menandakan gen mutan dari gen PAH. Berikut contoh dari persilangan gen fenilketonuria dengan gen normal. Fenilketonuria tidak dapat disembuhkan. Karena itu, penderita harus menjaga pola makan khusus untuk mengendalikan gejala dan mencegah komplikasi. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti untuk susu formula pada bayi didiskusikan dengan dokter anak. Lalu, tidak memberikan makanan yang kaya akan protein seperti telur, susu dan produk olahannya, ikan, dan semua jenis daging. Dokter dapat memberikan suplemen asam amino sesuai kebutuhan anak. Untuk pola makan rendah fenilalanin harus dijaga hingga dewasa. Penderita dilarang makan dan minum yang mengandung pemanis buatan. Kadar fenilalanin pada penderita fenilketonuria rentang 120 sampai 360 mikromol
per liter. Hal tersebut dapat dipantau dengan cek darah secara rutin.